Modul 2.3 Koneksi Antar Materi. Fadlillah CGP Angkatan 10 Kabupaten Banjar. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Fadlillah, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Tujuan pembelajaran khusus: calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan pembelajaran modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Pengertian coaching secara umum internasional, Coach Federation mendefinisikan adalah coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coach untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dalam proses kreatif. Dalam konteks pendidikan, coaching merupakan sebuah dialog antara seorang coach dan coachee yang terjadi secara emansipatif dalam sebuah ruang perjumpaan yang penuh kasih dan persaudaraan. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada percakapan coach atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempatlah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Posisi coach kepada coachee-nya adalah mitra yang berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah. Coachee adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coach belajar dari dirinya sendiri. Kemudian kedua, proses kreatif. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coach, memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide-ide baru. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Kompetensi inti coaching yang pertama adalah kehadiran penuh, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coach, atau di dalam coaching disebut presence, sehingga badan, pikiran, dan hati selaras sedang saat melakukan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coach. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan menggugah coach untuk berpikir, dapat menstimulasi pemikiran, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, dan mengungkapkan emosi. Alur percakapan tirta. Yang pertama T, tujuan. Yang kedua I, identifikasi. Yang ketiga adalah R, rencana. Dan yang keempat T, atau tanggung jawab. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik merupakan kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu praobservasi, atau percakapan yang membangun hubungan antara guru dan supervisor sebagai mitra dalam mengembangkan kompetensi diri. Observasi, aktivitas kunjungan kelas yang dilakukan oleh supervisor. Kemudian pasca observasi adalah percakapan supervisor dan guru terkait hasil data observasi, menganalisis data, umpan balik, dan rencana pengembangan kompetensi. Refleksi pembelajaran modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik. Perasaan. Setelah mempelajari modul ini, saya termotivasi untuk terus berlatih mengembangkan keterampilan coaching dengan menerapkan paradigma dan prinsip berpikir coaching agar dapat membantu rekan sejawat membuat rencana apa yang ingin dikembangkan, melakukan refleksi setelah ada aktivitas atau tugas yang dilakukan, memecahkan masalah yang dihadapi, dan melakukan kalibrasi, melakukan swanilai kinerja atau perkembangannya terhadap suatu standar atau kriteria, dan saat melakukan penyesuaian ulang atas rencana terhadap standar atau kriteria tersebut. Hal yang sudah baik.
Apa yang sudah dikembangkan dengan baik dalam diri saya setelah mempelajari modul ini adalah saya mampu menerapkan tujuan, membuat rencana dan menetapkan cara untuk mencapai dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan diri saya. Saya juga memahami penerapan pendekatan coaching untuk pengembangan diri, guru dan rekan sejawat. Melalui praktik coaching yang telah dilaksanakan, saya mampu menerapkan proses coaching menggunakan alur tirta dengan baik. Implikasi terhadap kompetensi diri: meningkatkan dan memaksimalkan potensi diri saya sebagai pendidik dan rekan sejawat yang dapat menjadi coach bagi komunitas sekolah untuk mampu memberdayakan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Penerapan coaching untuk supervisi akademik. Melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dapat memberdayakan dan mengembangkan potensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar, mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru hingga kualitas pembelajaran meningkat seiring dengan meningkatnya motivasi kinerja guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi ketika dilandasi rasa percaya coach terhadap coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena supervisi akademik terjadi merupakan sebuah proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Tantangan implementasi coaching di sekolah. Pertama, ketika kita dihadapkan pada situasi rekan yang tertutup atau kurang terbuka saat diajak berbicara dengan paradigma berpikir coaching. Yang kedua, rekan senior yang belum terbiasa dengan paradigma berpikir coaching, sehingga sebagai coach mendapatkan label dari mereka sebagai orang yang menggurui. Alternatif solusi untuk tantangan yang ada. Berusaha untuk menjadi seorang coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coach, menjadi pendengar yang aktif, memiliki komunikasi yang baik sehingga proses coaching tersebut membuat coach merasa nyaman dan terbuka. Kemudian juga hal tersebut dapat menghasilkan proses coaching yang maksimal, yang dapat memecahkan masalah yang dialami coach dengan solusi yang didapat dari diri coach itu sendiri. Selanjutnya adalah keterkaitan modul 2.3 dengan modul 2.1 dan 2.2. Coaching untuk supervisi akademik. Modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi haruslah berdasarkan pada kebutuhan murid, dan sebagai seorang guru harus mampu merespon kebutuhan belajar murid melalui kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid. Dalam praktik coaching, guru sebagai coach dapat menggunakan pemetaan kebutuhan murid sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid dapat memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi yang terbaik. Coaching untuk supervisi akademik. Modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Dalam pembelajaran sosial emosional, seorang guru harus mengembangkan kompetensi sosial emosional atau KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang akan bermanfaat bagi guru sebagai coach dalam proses coaching agar dapat mengontrol emosi dan dapat memiliki pengendalian diri dalam bersosialisasi untuk mewujudkan kemitraan antara coach dan coach, bersifat emansipatif, kasih dan persaudaraan, serta ruang perjumpaan pribadi yang saling memberdayakan potensi dan berkelanjutan. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu guru hebat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.